selamat datang kembali di ibadah online CLCC. Pastinya di CLCC Sunday Live. Bersama saya Lolo dan saya Thea. Kami berdua akan menemani para jemaat hingga beberapa saat ke depan untuk ibadah online bersama. Iya, betul sekali. Sebelum ibadah dimulai, seperti biasa kita tanyain kabar dulu teman-teman semua. Ya. Pasti baik dong? Baik, Thea baik kan? Baik dong lo. Lolo juga baik. Selain nanyain kabar, mau tanyain juga nih. Kemarin kan baru ada hari kasih sayang ya, Bener, Valentine ya. hari Valentine. Ya, nah teman-teman dapat hadiah apa aja nih? Nah, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Teman-teman dapat hadiah apa nih dari pasangan, dari pacar, suami, orang tua, atau mungkin dari tetangga? Baik banget tetangga. Ya ngasih hadiah Teh. Langsung komen aja di kolom komen di bawah ini. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini masih berhubungan dengan Valentine, hari kasih sayang. Aku mau nanya nih sama kamu Teh. Iya. Kamu dapat apa dari mantan pacar kamu? Dari mantan pacar. Mantan pacar. Mantan pacar itu dapatnya janji-janji palsu loh. Oh, itu mantan pacar yang mana sebenarnya Teh ya? yang lalu dong. Oh, Karena yang kan lalu. janji-janji Maksud saya itu palsu. mantan pacar itu suami loh. Kalau dari suami, Iya. itu biasa dapat coklat udah pasti, Coklat, bunga gitu kan. Romantis ya. Kalau Lolo gimana nih? Lolo, kalau aku ini udah 2 tahun pernikahan ya teman-teman semua. Tahun lalu berarti Valentine pertama. Valentine pertama dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Kalau Valentine kedua? Enggak dapat juga. Oh gitu. Nih, kalau saat Valentine ketiga nih tahun depan ya dengerin ya suami, sampai nggak dapat juga nggak apa-apa, nggak usah kasih kado. Saya aja yang kasih, piring cantik saya kasih. Dapat piring cantik. Kebetulan suami saya ada di sini. Suami. Masih lanjut lagi tentang hari kasih sayang. Ini adalah kita punya Games dong. yang berhubungan dengan orang yang kita sayangi juga ya. Iya betul. Suami kita. Gamesnya namanya jawab cepat loh. Jawab cepat. Jawab Oke. cepat. Jadi Lolo dulu. Lolo tanya Thea dulu. Oke, Thea siap ya? Siap. Oke, jawab cepat. Thea, kamu paling sedih kalau? Paling sedih kalau suami pulang tapi nggak bawa makanan gitu. Oke, makanan. Thea, kamu paling senang kalau? Kalau suami pulang bawa makanan. Makanan lagi, oke. Kamu paling stres kalau? Paling stres kalau suami naruh handuk basah di kasur ya. Kayaknya setuju nggak nih? Oke, pernikahan keberapa? Keempat. Saya kedua. Bang Victor ke-10? Selamanya pada belum ya? Handuk teman-teman ya. Handuk ya. Oke lanjut, sekarang giliran Thea ke Lolo. Lolo, jawab Oke. cepat Lolo. Oke, siap. Kamu paling marah kalau? Suami telat transfer. Kamu paling kecewa kalau? Suami nggak transfer. Kamu paling bangga kalau? Suami transfernya lebih. Oh gitu ya, jadi ini ya. Money. Makanan, uang. Ya, mon. Oke. Iya. Sepertinya kita sudah harus serius nih Teh. Iya, Ya, serius. mudah-mudahan games jauh cepat tadi bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Sekarang kita sudah harus serius karena akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, sebelum masuk ke firman Tuhan, kita ada history nih loh. Oh, ada history. Oke. Jadi Tentang- history ini tentang seorang anak yang mengalami sakit, tapi justru Tuhan bekerja luar biasa di dalam keluarga ini gitu melalui sakit anak ini. Oke. Penasaran kan pengen tahu historinya seperti apa? Iya. Tongkrongin terus si CLCC Sunday Live. Saya menganggap bahwa manusia itu dengan Tuhan itu butuh ada sesuatu perantara. Kalau dulu pikirannya begitu. Dan istri saya juga dari dulu, dia sudah believer dari dulu sebenarnya. Tapi dia tidak pernah memaksakan karena dia tahu bahwa saya kan kepala rumah tangga. Dia ikut apapun yang saya pilih. Cuman ya istilahnya ya Tuhan udah giring kita ya. Walaupun kita mau lari kemanapun Tuhan sudah memanggil, ya kita juga pasti mencari ya. Sebenarnya balik lagi sih kalau untuk kenapa kita bisa berubah, nah itu sih ujian yang Tuhan berikan. Awalnya kita dikasih ujian untuk ekonomi, di situ kita benar-benar drop sampai duit tinggal 150.000, udah gak tahu kemana-mana, udah benar-benar gak bisa ngandelin kemampuan sendiri, berserah. Akhirnya kita berserah, udah nggak bisa ngapa-ngapain.
baru Tuhan teh kasih mulai jawaban, mulai membuat kita teh rindu mencari Dia gitu. Di situ sih titik awal kita cari Tuhan lagi ya. Ya setelah kita bisa bertumbuh dan kebetulan semakin kita makin berubah ya, ketua kita juga pernah satu doa yang pernah dia panjatkan untuk Tuhan untuk ingin lebih dekat lagi sama Dia. Kamu minta sama Tuhan pengen apa, Mi? Jadi waktu itu kan lagi pengajaran tuh terakhir pas lagi mau doa bilang kamu anggap kamu punya sebuah kertas, kamu tulis di situ kamu minta apa sama Tuhan, Tuhan pasti kabulin. Saya di situ cuma minta Tuhan gimana caranya saya bisa lebih dekat lagi, lebih mengenal Tuhan. Itu sih yang saya minta. Besoknya Mi langsung. Besoknya kita lagi pagi-pagi lagi sarapan dapat telepon dari sekolah anak saya. Kejadiannya Jordan kejang di sekolah. Jordan langsung masuk ke tempat yang ICU, dicek semuanya segala macam. Akhirnya seminggu dari kejadian itu diambillah lumbal pancar ya, jadi ambil cairan di belakang di punggung situ. Tapi begitu saya masuk sama suami, Jordan tuh nangis, dia marah, maksudnya itu teh sakit banget kata dia. Dan detik itu juga dia kejang kembali, sampai masuk ICU kembali. Udah masuk ICU, semua alat sudah dipakai, nafasnya pun sempat berhenti Jordan. Di situ kita benar-benar yang hancurnya luar biasa sih. Kita cuma bisa minta ampun ya sama Tuhan. Sama nanya sebenarnya Tuhan tuh pengen apa gitu. Tuhan tuh mau kasih tahu kita apa gitu. Tuhan tuh mau kita belajar apa. Itu dalam ICU itu tuh kejangnya berkali-kali lagi itu. Tapi nggak pernah sadar gitu. Sampai seminggu depannya juga tidak ada kemajuan sama sekali ya. Hasil semua juga cek semua masih negatif. Akhirnya kita mutusin untuk pergi keluar sih. Nah itu istilahnya, ya itu kalau dari sisi cewek kan pasti lebih respon yang seperti perasaan kan. Tapi kalau kita kan laki-laki kita harus mikirin apa yang terjadi. Saya juga harus kejar itu dokter-dokter di Bandung ini untuk mendapatkan jawaban, dan memang jawabannya tidak ada. Jawabannya itu sampai saya tanya detik terakhir sama dokter, dok, jujur aja sama saya, ini sakit apa? Saya juga nggak tahu ini sakit apa. Karena berbagai indikasi cuman bisa menyerupai, tapi serba bertentangan dengan penyakit-penyakit yang misalnya A, B, C itu tidak sesuai gitu. Jadi saya sendiri jujur dalam kondisi yang sebagai laki-laki kita harus melakukan yang terbaik untuk keluarga, tapi satu sisi juga saya punya keterbatasan yang sangat luar biasa. Dari segi mental kita harus tampak kuat di depan istri, dan saya waktu kejadian-kejadian tadi yang masuk ICU lagi, saya cuma bisa lari ke cari ruangan kosong gitu. Saya sampai nangis di sana, saya cuma bisa berlutut di situ, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Kalau memangnya istilahnya Tuhan menghendaki anak saya, jadilah apa yang menurut kehendak-Mu yang terbaik. Kalau bisa saya ganti, ambillah saya. Bahkan teman-teman komunitas pun juga udah bingung berdoa apa. Mereka cuma bisa datang dan diem. Karena memangnya kita juga bukan orang-orang yang nggak percaya. Kita udah orang-orang percaya, dan akhirnya mereka bersama-sama setelah lagu rohani, kita cuma bisa nyanyi dan Tuhan gitu ya. Kita diulang-ulang lagu itu, dan itu yang mungkin menguatkan saya. Saya ngomong sama istri saya, Mi, kamu harus kuat. Apapun yang terjadi, apapun kata saya istilahnya, itu yang terbaik untuk kita, untuk Jordan.
dan jangan nyalahin siapa-siapa kata saya. Tapi ya memang kan laki-laki di depan omongannya, tapi di belakang kan saya juga hancur. Saya juga harus mempersiapkan apa yang dia pengen, istilahnya, ayo dong, udah di sini udah 3 minggu, kita udah habis-habisan di sini, tapi Jordan tidak membaik, kita harus keluar negeri apapun yang terjadi. Iya, tapi duitnya dari mana? Saya pengen keluar negeri tapi nggak punya dana, bagaimana? Dan ya bagusnya dia dari awal itu dia selalu mempreparekan untuk anak-anak, untuk yang ini istilahnya dia ada insurance ya. Dan Tuhan kirimkan detik-detik terakhir. Di meja saya ada kiriman, waduh ini kartu. Saya ngomong, nih kartu datang. Siap, kita berarti Tuhan pengen kita keluar negeri ini. 39 hari kita di rumah sakit. Selama 39 hari itu saya berteriak-teriak terus kalau di Malaysia kan gak ada yang kenal. Dan saya itu berteriak-teriak itu istilahnya nggak bisa dapat jawaban, sampai akhirnya ada 3 hari saya nggak doa lagi. Saya cuma istilahnya meyakini bahwa Tuhan sudah mendengar dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Jordan. Dah. Sampai dokter saya kan agamanya Hindu ya. Kamu nggak akan kemana-mana katanya. Emang boleh dok keluar? Udah nggak apa-apa, anaknya juga nggak panas kata dia. Bener dok, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu lama aja kata dia. Akhirnya kita bisa pergi dari rumah sakit loh, infus masih nempel. Kita pergi Dicabut makan, itu. kita pergi makan, beli kado Lego buat Jordan ya. Dan kita pulang, sampai dari saat itu Jordan nggak panas lagi loh. Kami bersyukur, satu keluarga semakin erat karena ketika Jordan sudah sembuh, kita kembali lagi ke Indonesia. Hubungan kita jauh lebih erat lagi. Kita bahkan mengadakan mesbah keluarga, doa barengan, doa bersama, belajar lagi, masing-masing belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan lebih dekat lagi. Itu sih yang intinya ya dari kita ya, terutama untuk saya juga sebagai sumber, sebagai kepala rumah tangga, saya harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak saya. Karena balik lagi, iman itu bukannya harus dicari, tapi iman itu harusnya sudah tumbuh dalam diri kita semua. Ketika kita sudah lahir baru, kita percaya dengan Tuhan, kita jangan pernah lagi meragukan Dia. Semoga kita bisa mengatasi setiap kesulitan kita sekarang, hadapi dengan iman. Karena tidak ada jawaban lagi untuk yang bisa memecahkan, kecuali berserah dan percaya sama Dia. Hai, selamat datang di CLCC Sunday Live. Bulan ini kita akan terus membahas tentang relationship. Dalam kita membangun hubungan dengan orang terdekat kita, ada hal simple tapi powerful yang banyak dari kita sudah tahu, tapi sering lupa untuk konsisten melakukannya, yaitu love language atau bahasa kasih. Penting banget kita mengenali love language orang terdekat kita dan berusaha untuk memenuhinya. Ada 5 love language yang sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama, physical touch. Yang kedua, word of affirmation. Ada gift, ada quality time, and acts of service. Biasanya satu orang memiliki 2 bahasa kasih yang menonjol. Apa gunanya kita tahu bahasa kasih dari pasangan, anak, orang tua kita? Gunanya supaya jangan sampai kita merasa sudah melakukan banyak kepada pasangan atau orang yang kita tuju, tapi itu semua tidak tepat sasaran karena kita memakai bahasa kasih yang salah. Contoh ya, bahasa kasihnya Sandy adalah word of affirmation. Jadi saya seringkali mengingatkan diri saya untuk mengungkapkan dengan tulus betapa saya bersyukur punya suami seperti Sandy. Bangga akan kegigihan dia dalam bekerja dan kekaguman-kekaguman saya terhadap dia
saya detail omongin. Yang kedua, quality time. Saya juga mengatur aktivitas lain sedemikian rupa supaya Sandy tetap merasakan bagaimana dia penting. Karena yang saya kasih bukan waktu sisa dan tenaga sisa. Dia nggak suka pergi rame-rame. Dia tiap hari senang cerita banyak hal dengan orang-orang terdekatnya. Bahasa kasih istri saya adalah yang pertama, give. Dia itu seneng dikasih hadiah, surprise, dirayain momen-momen penting seperti ulang tahun, wedding anniversary, Valentine, dan lain-lain. Nggak harus mahal, tapi itu sebagai bentuk perhatian saya ke dia. Dia akan menilai seberapa besar usaha saya untuk melakukan hal itu yang membuat dia merasa jadi orang yang sangat diperhatikan. Yang kedua, sentuhan atau physical touch. Begitu juga dengan physical touch, dia senang dipeluk tiap hari, dipegang tangannya di mobil. Nggak semua istri suka dipeluk-peluk, alasannya panas. Nah, kalau istri saya, Debbie, merasa dikasihi waktu saya melakukan hal-hal itu. Jadi stepnya adalah cari tahu dulu apa bahasa kasih dari pasangan kita. Kemudian dilakukan sebagai bentuk rasa cinta kita pasangan. Semoga ini membantu teman-teman atau pasangan-pasangan dalam membangun hubungan yang sehat. Nah, sebentar lagi kita akan sama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Joshua Iwan Wahyudi tentang emosi negatif dalam hubungan. Yuk, kita siapin hati kita mau menyembah Tuhan sama-sama dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan yang berlimpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan pelihara kami sedemikian rupa Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa ibadah online Tuhan, walau dengan cara yang berbeda, tapi kami tetap boleh menikmati Tuhan. Kalau sebentar kami mau masuk dalam penyembahan, kami juga mau mendengarkan apa yang jadi isi hati Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, bicara atas kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan, biar ini boleh jadi berkat buat kota ini, buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk Anda yang akan memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukannya dengan cara transfer ke rekening CLCC seperti yang tertera berikut ini. Atau Anda bisa scan QR Code yang ada di layar. Selamat menikmati Tuhan di CLCC Sunday Live hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu, Lord. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, Lord. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ta-ta-ta-ta-ta. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, Lord. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Thank you, Lord. Kau Immanuel, Engkau besertaku, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau
Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Lord, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Lord. Engkau besertaku Tuhan. Oh. Thank you, Lord. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom CLCC, saya senang sekali bisa menjumpai Anda walaupun masih tetap dalam keadaan online jarak jauh. Tetapi saya percaya kita semua selama setahun lebih ini terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, hari ini saya diberikan tema yang cukup berat sebenarnya ya untuk disampaikan, dan saya memberikan judul emosi negatif tanda kutip. Karena ini bicara soal marah, sedih, takut, kecewa ya. Dan
Banyak orang menggunakan kata ini emosi negatif. Nah, sebenarnya tidak ada yang positif dan negatif dalam emosi karena semuanya kalau dikelola dengan baik tuh bisa menjadi positif. Tapi kalau tidak dikelola bisa menjadi negatif. Nah, tapi untuk mempermudah saja supaya kita sama-sama ngerti bahwa kalau menyebut kata emosi negatif itu nanti larinya tuh ke perasaan-perasaan yang nggak enak, marah, sedih, kecewa, takut, yang gitu-gitu ya. Nah, maka khusus untuk sesi ini aja, saya akan menggunakan kata emosi negatif artinya ke arah sana. Oke, nah bagaimana sih kita bisa ngelola emosi negatif? Karena memang ini seringkali menjadi masalah ya dalam hidup kita ya. Nggak ada orang yang mau untuk memiliki atau merasakan atau mengalami emosi negatif ini ya. Pengennya kalau bisa happy terus, bahagia terus, damai sejahtera terus. Tapi hidup nggak kayak gitu. Selalu ada aja yang bikin kita bisa mengalami emosi yang nggak enak dalam hidup kita. Nah, Amsal 4 ayat 23, which is kita sudah sering sekali mendengar, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ayat ini jelas gamblang sekali menyatakan kepada kita bahwa kalau kita nggak bisa kelola perasaan-perasaan kita, hati kita nih kita nggak bisa jaga dengan benar, maka hidup kita akan berantakan. Coba lihat kehidupan orang-orang yang berantakan, yang kacau pernikahannya, kacau keuangannya, kacau hubungan-hubungannya dengan orang lain, kacau pekerjaannya. Rata-rata itu adalah orang-orang yang gagal untuk menjaga atau mengelola hatinya, gagal untuk mengelola perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang muncul di dalam dirinya, terutama emosi negatif. Walaupun emosi positif juga perlu dikelola, tapi kan memang kita hari ini lagi banyak ngomongnya yang negatif ya, dan memang itu yang sering kali kita keluhkan. Jarang ya orang tuh mengeluh, "Pak, kok saya bahagia banget ya Pak ya? Tolong gimana caranya supaya saya nggak bahagia banget?" Nah, itu agak jarang ya. Biasanya orang kan mengeluhnya kan, "Kok saya ngalamin kekhawatiran, kok saya ngalamin kecemasan, kok saya ngerasa down, bete, nggak mood, saya kok nggak bisa ngontrol marah." Biasanya kan gitu. Nah, kalau kita gagal menjaga hati kita itu, maka kehidupan kita akan terpengaruh nanti. Kualitasnya nggak akan oke. Nah, kesalahan banyak orang adalah dealing dengan negative emotions ini, mereka mencoba untuk menghilangkan perasaannya. Jadi kalau muncul rasa marahnya itu mereka langsung merasa diri itu gagal. Aduh, kok aku marah lagi? Aduh, kok aku masih bisa sedih? Aduh, kok aku masih bisa kecewa ya? Berarti aku ini kurang rohani. Berarti aku gagal. Berarti aku ini imannya nggak bertumbuh. Wah, berarti percuma semua yang sudah aku lakukan. Nah, itu adalah kesalahan paradigma dalam memandang cara pengelolaan emosi yang negatif. Karena begini, dalam kehidupan seringkali tidak terhindarkan. Ada satu kejadian, tiba-tiba sudah marah aja. Kita muncul perasaan marahnya. Ada satu kejadian, tiba-tiba kita kayak udah sedih. Kita tiba-tiba udah ngerasa kecewa. Nah, itu tidak terhindarkan. Jadi yang harus difokuskan tuh bukan soal nggak boleh marah lagi, nggak boleh sedih lagi, nggak boleh kecewa lagi. Pokoknya sepanjang hidup ini bersama Kristus, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi takut, tidak ada lagi khawatir. Yang ada damai sejahtera 24 jam sehari selama seumur hidup. Coba cari pendeta paling sakti di dunia, juga nggak kayak gitu. Bahkan Yesus saja ketika dia menjadi manusia ya, kemanusiaan Yesus ya, dia marah, dia sedih, dia juga pernah mengalami kegentaran. Artinya apa? Artinya bukan itu fokus kita, bukan untuk tidak mengalami emosi negatif lagi, bukan. Target kita, goals kita, tujuan kita adalah bagaimana supaya ketika perasaan itu muncul, kita punya kemampuan untuk menghandle-nya. Ya, nggak apa-apa muncul rasa marah, asal engkau tahu bagaimana cara menghadapinya. Nggak apa-apa muncul perasaan kecewa, asal engkau tahu bagaimana supaya rasa kecewa itu tidak menghancurkan hidupmu. Nggak apa-apa muncul rasa khawatir, takut, asal engkau tahu bagaimana caranya supaya saya tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran ini. Nah, ini goals kita. Untuk kita bisa mengelola, kita mesti mengetahui dulu prosesnya. Nah, saya akan membaca dari Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, ini penting nih.
tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri atau desire-nya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila desire itu, keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti memahami proses kerjanya. Bahwa di dalam hidup kita itu ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perasaan, ada yang namanya tindakan. Pikiran dan perasaan ini wilayah mental. Pikiran dan perasaan berkombinasi, bekerja bersama-sama, memunculkan yang namanya keinginan atau desire. Nah, tiap orang itu dicobai oleh desire-nya sendiri, yaitu apa? Oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Nah, tapi pikiran dan perasaan ini sebenarnya kalau kita bisa kelola, nanti tindakannya bisa benar. Kenapa banyak orang tindakannya nggak benar? Karena dia nggak mengelola pikiran dan perasaannya dengan benar. Nah, ketika muncul satu kejadian tertentu, biasanya entah pikiran kita atau perasaan kita akan bereaksi. Lalu kemudian mereka berputar-putar untuk menghasilkan tindakan. Saya kasih contoh. Misalkan pemimpin kita ya lagi menegur kita. Bisa pikiran kita yang muncul dulu, ini kok ngomongnya kayak gitu sih, nggak ngerti apa, saya udah bertahun-tahun melayani, memberi diri, masih aja negur-negur kayak gini. Muncul kemudian perasaan nggak enak. Marah, kecewa, ya kan, antipati. Nah ini kalau kita diemin, kita dicobai oleh pikiran dan perasaan kita ini, dan kita diem aja, kita nggak Amsal 4 ayat 23, menjaga hati kita, nanti lahir tindakan. Tindakannya apa? Keluar dari gereja, keluar dari home, keluar dari pelayanan, ngegosipin pemimpin, ya bahkan mungkin sewa preman untuk menghadang pemimpinmu, ya kan? Nah, itu kenapa? Karena kita dicobai oleh pikiran dan perasaan yang merupakan reaksi otomatis terhadap kejadian. Nah, misalkan kejadiannya pasangan kita ngomong satu kata yang nggak oke aja buat kita. Mungkin bisa jadi kali ini perasaan kita yang reaksi dulu, langsung kesel, baru kemudian pikirannya ikut main-main di situ. Nah, pikiran dan perasaan kan berkombinasi membentuk desire, keinginan. Dan kita dicobai oleh keinginan itu, reaksi-reaksi otomatis kita itu, kita dicobai oleh itu. Dan kalau kita diamkan, kita biarkan, dibuahi, nah ini dia yang dikatakan tadi, kita malah ikut di dalamnya, kita malah ikut mematangkan reaksi-reaksi otomatis ini, maka lahir tindakan yang nggak oke. Nah ini proses kerjanya yang terjadi dalam hidup kita. Maka kalau setelah kita lihat proses kerja ini, ya bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola, ya kan? Berarti kan sebelum dia menjadi matang, reaksi otomatis ini kan harus kita intervensi, ya. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa mengelola adalah mengintervensi pikiran dan perasaan kita supaya keinginan yang nggak benar tadi merupakan reaksi dari kejadian-kejadian tadi itu tidak menjadi matang. Kita tidak membuahinya, tapi kita malah mengintervensi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya tindakan-tindakan kita itu munculnya benar. Karena kalau tindakan kita nanti benar, akan menghasilkan hasil yang benar juga. Nah, sampai di sini paham dulu ya proses kerja dan apa yang kita bisa lakukan untuk mengelola. Nah, apa kata firman Tuhan soal pengelolaan ini? Saya akan mengutip dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Ya kan? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Memang konteks dari ayat ini sedang berbicara tentang kesembuhan fisik dan sedang mengacu kepada pengakuan dosa. Tapi saya melihat ayat ini menarik sekali karena runutan metode yang dipraktekkan di ayat Yakobus 5 ayat 16 ini ternyata adalah urutan yang juga sangat efektif untuk menyembuhkan mental kita. Untuk menyembuhkan gangguan-gangguan perasaan kita. Ternyata ini juga sangat efektif. Nah, makanya saya mau mengambil ayat ini, lalu mencuplik metodenya untuk diterapkan kepada
pengelolaan perasaan, terutama perasaan atau emosi negatif. Nah, kalau kita lihat dari Yakobus 5 ayat 16 tadi, yang pertama adalah saling mengaku. Artinya apa? Jangan, enggak, saya enggak marah kok. Loh, tapi kamu kemarin kayaknya tegang banget waktu diomongin kayak gitu. Enggak, itu saya lagi demam ya, lagi enggak oke ya. Kita jangan mendinai, tapi kita memang harus mengakui enggak apa-apa, saudara. Makanya saya bilang di awal tadi, kemenangan kita tuh bukan ketika kita tidak merasakan perasaan negatif. Bukan. Kemenangan kita adalah ketika itu muncul, kita bisa berespon dengan benar sehingga tindakan kita benar. Itu kemenangan kita. Jadi mau berkali-kali ngerasa kecewa nggak apa-apa, ini asal ya. Kita ngerti bagaimana menyikapinya sehingga kekecewaan itu tidak merusak hidup kita, tindakan kita nggak jadi berantakan karena kita mengintervensi. Nah, itu kemenangan kita, saudara. Makanya keinginan, desire-nya muncul, itu masih di tengah peperangan, belum selesai. Desire, keinginan untuk balas balik, keinginan untuk keluar dari gereja, keinginan untuk memaki seseorang, keinginan untuk marah, meluapkan sampai kasar. Itu di tengah peperangan. Dan itu masih normal, asal kita tidak membuahinya sampai matang, sehingga lahir dalam bentuk tindakan yang real. Nah, di sini peperangan kita. Makanya cara mengelolanya yang pertama adalah kita mesti mengakui. Dan kita mesti bersedia menceritakan. Makanya kalau lagi sedih, lagi takut, lagi kecewa, jangan dipendem sendiri. Cari homo, cari pemuridmu, cari mentormu, cari kakak rohani, bapak rohanimu, datangi dan mengaku. Kak, saya lagi ngalamin kayak gini. Saya ngerasa sedih banget waktu diginiin dan sebagainya, bla 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 bla. Makanya kenapa banyak orang pergi ke psikolog, getting better. Ya. Padahal psikolognya nggak ngapa-ngapain. Ya, ada beberapa psikolog yang cuma dengerin ya. Oh gitu ya. Terus gimana? Terus gimana? Apa yang kamu rasakan? Wah, orang cerita sejam pulang-pulang. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Dok ya. Saya jadi semangat lagi. Padahal nggak diapa-apain. Kenapa? Karena dia mengaku. Dia menceritakan, dia mengakui bahwa saya kayak gini, saya ngalamin kayak gini. Nah, ini langkah pertama. Jangan ditolak, jangan didinai, disangkali, tapi akuilah dan mengakulah kepada orang yang tepat. Jangan mengaku kepada lambe turah. Mengaku pada orang yang tepat. Ya, cari kakak rohani, pemimpin, mentor, ya kan, yang tepat. Ketika kita mengaku, itu ada kuasa yang melepaskan kita, gitu ya. Nah, tapi mengaku saja tidak cukup, karena dikatakan tadi saling mengaku, satu, mengaku kan ya. Nah, banyak orang cuma di tahap pertama, ngaku terus ya, datang terus, cerita terus, tapi nggak ada yang berikutnya, ya. Nah, makanya ini baru tahap pertama, menerima dan mengakui. Nah, menerima bahwa saya memang kayak gini, mengakui memang saya kayak gini, lalu bersedia untuk menceritakan. Nah, lalu tahap keduanya apa? Minta didoakan, saling didoakan. Ketika nanti didoakan, itu nanti akan ada kuasa yang menyembuhkan. Nah, ketika kita kesel, kita marah, kita cerita, lalu kita minta didoakan. Dalam artian apa? Ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, ini penting sekali. Saudara, kadang-kadang ketika saya konflik dengan istri gitu ya, kami kadang-kadang malam-malam atau bahkan subuh mau cerita juga susah, mau cerita sama siapa lagi jam 3 pagi, ya kan? Nggak enak. Nah, di saat-saat seperti itu apa yang kami bisa lakukan? Berdoa. Sendiri-sendiri, kami nggak janjian, namanya juga lagi konflik ya, lagi perang dingin nggak janjian, tapi kami memang punya kebiasaan, pasti kalau udah mentok, udah stres, udah kayak kecewa, marah, sedih, kok dia kayak gitu, nggak terima gitu ya, kami apa? Berdoa, ada dalam hadirat Tuhan. Nah, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan itu, biasanya nanti akan terjadi sesuatu yang melepaskan. Nah, ketika kemudian kami saling mengaku, saya dan istri saling mengaku, ngomong, ngobrol, mengungkapkan, itu makin lepas lagi. Kemudian apa? Mendoakan. Nah, saling mendoakan, wah itu lebih powerful lagi. Makanya kalau di home, di pelayanan-pelayanan ada konflik-konflik, itu
perlu ada momen terbuka, tapi jangan cuma sekedar terbuka. Setelah itu mesti saling mendoakan, dibawa ke hadirat Tuhan, saling mendoakan. Kenapa? Karena kita dengan mendoakan menyatakan bahwa otoritas dan kuasa Tuhan itu menjadi mutlak di dalam hubungan ini, di dalam pelayanan ini, di dalam hidup kita semua. Lalu langkah yang ketiga adalah selain kita menerima, mengakui, menceritakan, kemudian kita bawa ke hadirat Tuhan, yang ketiga juga adalah kita mesti mulai sadar bahwa setiap kali nanti muncul hal yang mirip lagi, hal yang sama lagi, saya dengan segera akan mengulang pattern yang tadi, yaitu segera mengungkapkan, menceritakan pada orang yang tepat, lalu membawanya ke hadirat Tuhan. Nah, kita ulang-ulang ini terus, maka kita sedang membuat sebuah pola yang baru. Nanti lama-lama pola baru ini akan menjadi reaksi otomatis kita. Sehingga kita tidak lagi dicobai oleh desire kita yang nggak benar tadi. Tapi setiap kali nanti ada peristiwa, pikiran dan perasaan kita secara otomatis sudah langsung memakai pola yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan begitu nanti apapun kejadiannya, kita cenderung akan menjadi serupa seperti Kristus, reaksi-reaksinya. Karena kenapa? Kita sudah menuliskan ulang pola-pola yang lama menjadi pola yang baru. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di CLCC. Saya berharap mulai hari ini jangan takut dengan perasaannya. Jangan langsung kayak, waduh aku kok kecewa lagi, aku kok marah lagi, aku kok sedih lagi, aduh gagal. Nah, jangan kayak gitu. Justru ketika dia muncul kesedihannya, kemarahannya, kita harus langsung, oke, saya bisa menceritakan ini kepada siapa? Saya bisa mengungkapkan ini kepada siapa? Oke, saya akan bawa ke hadirat Tuhan. Saya akan minta ada orang-orang yang mendoakan saya. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan dan mengkonfes yang berkaitan dengan keadaan ini. Dan saya akan menjadikan pola ini terus berulang-ulang. Sampai setiap kejadian apapun, reaksi saya akan selalu seperti itu. Nah, jika Anda menaruh diri Anda di komunitas yang tepat, di home, ya kan, di pemuritan, maka pola ini akan dahsyat banget. Pola ini akan membentuk Anda menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, seperti yang dibilang di Alkitab, tapi yang baru sudah datang. Karena kenapa? Kuasa proses pola kebenaran firman ini melahirkan ulang jiwa kita, cara pikir dan cara kita merasa. Saya berharap lewat sharing saya pada pagi hari ini, kita semua diberkati, kita semua mendapatkan cara meresponi yang baru ketika kita mengalami emosi-emosi yang negatif. Selamat praktek, selamat mencoba, kuasa Roh Kudus menyertai Anda semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami secara sederhana belajar bagaimana kami bisa mengubah pola kami di dalam menghadapi emosi negatif. Kami tidak mau terjebak kepada keinginan-keinginan yang tidak baik, reaksi-reaksi otomatis kami yang tidak baik. Kami tidak mau membuahi itu sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang berdosa. Tapi mulai hari ini kami mau mengintervensi oleh kekuatan kuasa Roh-Mu Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Kami akan bercerita, mengungkapkan kepada orang yang tepat. Kami tidak malu untuk menceritakan ini. Kami akan membawanya ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami akan terus menjadikan ini sebagai sebuah pola yang baru, pola kebenaran yang baru. Tolong kami Tuhan, biarlah ada kasih karunia dan tuntunan yang terus menerus setiap hari, terutama ketika ada kejadian-kejadian yang sulit. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk sharing hari ini yang dibawakan oleh Pastor Joshua dan kami sangat diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah CLCC Live hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh dibagikan pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kami boleh menerima kebenaran demi kebenaran yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat di mana kami berada. Dan Tuhan, sebentar sebelum kami meninggalkan tempat ini,
untuk pulang ke tempat kami masing-masing. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tada, kita udah download CLCC Apps. Teman-teman di rumah udah pada download belum? Di CLCC Apps, kita bisa melihat semua event yang diadakan di CLCC. Baik itu kelas-kelas True Love, Yep. True Marriage, dan True Parenting. Atau juga kita bisa mendaftar ibadah onsite CLCC. Oke, semuanya bisa dilakukan di CLCC Apps itu ya? Ya, Wow. jadi pastikan teman-teman semua download apps CLCC ini. Yes, betul sekali. Jangan lupa karena semua informasi tentang CLCC ada di situ. Ada Iya. juga informasi buat home. Buat teman-teman yang masih bingung pengen masuk home yang mana, di situ juga ada infonya ya. Iya, betul. Untuk yang dewasa muda, atau Ada. mungkin untuk yang berkeluarga, Ada juga. lengkap informasinya. Semuanya ada. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menonton khotbah-khotbah CLCC, teman-teman bisa melihat di CLCC Apps. Yes, betul sekali. Yang nggak sempat nonton khotbah, jangan khawatir karena ada di CLCC Apps. Nah, bagi teman-teman yang memerlukan catatan khotbah untuk dibahas di home atau di kelompok kecil kalian, bahannya bisa di-download di CLCC Apps. Mudah kan? Ada info apa lagi tentang CLCC Apps? Udah cukup komplit ya? Cukup, jadi semua info tentang CLCC boleh dilihat di CLCC Apps dan pastikan teman-teman download. Yes, sekali lagi jangan lupa download dan langsung registrasi. Iya, betul. Kami juga mau berterima kasih kepada Joshua Iwan Wahyudi yang sudah Yes. membagikan sharing-sharing yang bermanfaat Betul sekali. loh. Tentang bagaimana kita bisa mengelola emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Oke, iya seperti yang dikatakan tadi di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya, bener banget loh. Nah, kita juga mau berterima kasih untuk para jemaat CLCC yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir loh. Ya, jangan lupa juga kita masih perlu support ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel kita di Cactus Production PDK. Oke, kayaknya kita udah ada di penghujung acara nih loh. Oke, sebenarnya kita udah harus pamit ya. Ya, saya Thea. Saya Lala, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless.